Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya ya. Untuk bimbingan IT ini tetap saya mengajar untuk bimbingan IT. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab 1 mengenal internet. Yang dimana di dalam bab 1 ini nanti ada beberapa hal yang harus kalian pahami, yang dimana yaitu tentang peta konsep. Peta konsep mengenal internet di sini ya. Di dalam mengenal internet di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu tentang pengertian internet, yang dimana nanti akan saya sampaikan untuk masalah pengertian internet sebelum kita masuk pada praktek nanti. Jadi mungkin selama ini kalian hanya bisa menggunakan saja, tapi tidak bisa atau tidak mengerti tentang istilah-istilah internet itu seperti apa. Yang berikutnya itu sejarah internetnya, kenapa kok bisa ada internet dan sebagainya, nanti kita bahas. Terus perkembangan internet mulai dari zaman dulu sampai dengan sekarang, bagaimana perkembangannya. Yang berikutnya keuntungan dari internet dan kerugiannya dari internet di sini. Jadi kata kunci dari internet ini adalah jaringan komputer atau situs web atau informasi online layanan internet yang terkoneksi atau yang terakses ya. Termasuk dalam bahasan di sini pengertian internet di sini ya. Istilah internet berasal dari bahasa Latin yang dimana inter yang berarti antara. Secara kata per kata, internet berarti jaringan antara atau penghubung ya. Jadi artinya untuk internet itu adalah jaringan berjuta-juta komputer di seluruh dunia yang terhubung dengan menggunakan protokol TCP/IP. Apa yang dimaksud dengan TCP/IP ini nanti akan saya bahas pada pertemuan kita berikutnya. Yang berikutnya, layanan internet meliputi komunikasi langsung seperti chatting, diskusi seperti email, mailing, informasi yang terdistribusi seperti situs web, transfer file, serta masih banyak lagi layanan-layanan yang lainnya. Jadi yang dimana dengan internet ini kamu bisa berkomunikasi dan mendapatkan informasi dari jutaan situs web yang terhubung di seluruh dunia. Di internet itu adalah suatu istilah yang dimana istilah tersebut dari bahasa antara, atau disebut dengan internet itu adalah jaringan yang berhubungan dengan beberapa komputer yang ada di dunia. Ya, jaringan internet ini adalah jaringan internetnya ya, yang dimana ini adalah model jaringan internet. Jadi internet dari satelit ya masuk kepada radius BBRS atau DSLAM. Ini biasanya kita menggunakan akses internet, yaitu kita masuk pada jaringan Telkom ya, biasanya di Indonesia itu. Setelah itu Telkom menyebarkan lagi ke beberapa jaringan, yaitu jaringan akses internet splitter. Splitter ini adalah alat yang dimana dipasang setelah kabel internet itu baru splitter ya. Setelah splitter ini bisa terhubung dengan PC atau modem DSL yang bawaannya dari Telkom atau mana di situ ya. Itu model bawaannya seperti itu ya. Setelah itu baru kita menggunakan aksesnya di dalam komputer kita atau menggunakan telepon dan sebagainya. Yang berikutnya adalah sejarah internet ya. Internet pertama kali dikembangkan pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPANET atau US Defense Advanced Research Project Agency ya. Yang dimana hal ini dimaksud untuk membuat suatu jaringan komputer yang tersebar sehingga pemusatan informasi di satu tempat dapat dihindari. Ya. Jadi seperti itu. Karena dikhawatirkan akan hancurnya pada saat peperangan, dengan cara ini biasanya diharapkan apabila salah satu jaringan putus, maka jalur yang melalui jaringan tersebut secara otomatis pindah ke jalur lainnya. Ya, jadi pada tahun itu ya, pertama kali dikeluarkan internet itu pada tahun 1969 oleh Departemen
pertahanan Amerika, yaitu untuk situs pertahanan. Setelah itu pada awal tahun 1980-an, ARPANET terpecah menjadi dua jaringan, yaitu ARPANET dan MILNET. Tetapi keduanya masih dapat saling berkomunikasi. Jaringan interkoneksi ini dinamakan DARPA Internet. Untuk selanjutnya disebut dengan Internet. Ya. Jadi seperti itu. Pada selanjutnya di situ biasanya perkembangan untuk kepentingan akademis dengan bekerja sama dengan beberapa universitas seperti UCLA, University of California, Santa Barbara, University of Utah, dan dan sebagainya. Itu adalah kerjasama dengan beberapa universitas-universitas yang ada di Amerika. Jaringan yang membentuk internet bekerja berdasarkan suatu prosedur ya, yang dimana atau aturan yang disebut dengan protokol. Protokol atau standar mulai diperkenalkan pada tahun 1982 dan dikenalkan dengan sebutan TCP atau IP, atau yang disebut dengan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ini hanya sejarah-sejarah saja dulu ya. Pada tahun 1986 ya, ARPANET mulai digantikan oleh jaringan National Science Foundation Network atau NSF-Net yang menghubungkan para periset di seluruh Amerika dengan 5 buah pusat superkomputer. Yang dimana jaringan ini kemudian dikembangkan untuk menghubungkan berbagai jaringan akademis lainnya yang terdiri atas universitas dan beberapa jaringan riset. Pada bulan Maret 1990 ARPANET resmi dibubarkan, dan pada saat itu NSF-Net dibangun berbagai jaringan di beberapa negara, didirikan dan bergabung dengan NSF-Net. Jadi pada tahun 1990 ARPANET resmi dibubarkan ya. Dan pada tahun berikutnya, pada tahun 1990-an ya, atau 1992, PWI meluncurkan perangkat lunak untuk mengakses internet dengan nama Viola dan distribusikan bersama dengan Charles and WWW ya. Yang kemudian pada tahun 1993 NEC didirikan untuk menjalankan layanan pendaftaran nama domain, di mana negara-negara tersebut antara lain Australia, Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, dan Jepang. Kemudian pada tahun 1990 di sini ya. Oke, pada tahun 92 PWI meluncurkan perangkat lunak untuk mengakses internet dengan nama Viola ya, dan didistribusikan bersama CERN atau disebut dengan WWW kalau sekarang ini ya. Sekitar pada tahun 1994 penggunaan internet untuk bisnis pertama dipakai oleh perusahaan Pizza Hut ya. Jadi pertama kali yang menggunakan internet itu perusahaan-perusahaan bisnis itu, yaitu pertama kali adalah Pizza Hut. Adapun internet banking pertama kali digunakan oleh Visa Virtual ya. Itu pertama kali digunakan. Setahun kemudian layanan akses internet bagi masyarakat umum, maka setelah itu dibukalah oleh perusahaan komersial ya, Amerika Online dan PregDigi. Baru sekitar tahun 1994 internet mulai masuk ke Indonesia. Jadi pada tahun 1960 berapa tadi itu 69 ya, 69 internet itu ada. Baru di Indonesia itu baru tahun 94 mulai masuk di Indonesia, dan itu pun sudah digunakan secara umum. Kalau dulu-dulunya hanya kepentingan pertahanan negara saja, setelah itu baru masuk ke universitas-universitas, setelah itu baru masuk kepada perusahaan-perusahaan bisnis. Yang pertama kali menggunakan itu adalah Pizza Hut. Setelah itu baru dibukalah layanan umum ya, yaitu
Indonesia baru menggunakannya pada tahun 94. Perkembangan internet di sini berdasarkan data dari www.internetworldstats.com. Ternyata pengguna internet di seluruh dunia terus meningkat ya. Berikut ini dapat dilihat data yang berkaitan dengan perkembangan penggunaan internet di seluruh dunia. Jadi ini grafik perkembangan penggunaan internet dalam persen ya. Ini sumbernya www.internetworldstats.com pada tanggal 29 bulan 11 2008. Nah, Middle East ya penggunaannya hampir 100% ya. Afrika ini baru 93,9%. Terus Latin Amerika kalau disebut dengan Caribbean itu baru 63%. Asia 348,1%, World Growth AVG 275%, Eropa dan sebagainya. Ini baru perkembangannya ya. Jadi di Middle East itu baru dia menggunakan hampir 100%. Setelah itu baru Asia baru 578%, Eropa, Amerika, Afrika dan sebagainya. Setelah itu baru Cina, Jepang, India. Ini Cina baru 210%, Jepang 87,5%, India 60%, Korea 34%, Indonesia baru 20% ya. Setelah itu baru diikuti oleh Vietnam, Taiwan, Malaysia, Filipina, Pakistan dan sebagainya. Dengan perkembangan di beberapa negara di sini ya, yang semula Indonesia ada di urutan ke 1, 2, 3, 4, ke-5 di 20% penggunaannya, sekarang sudah dilewati dengan oleh Taiwan, Malaysia dan sebagainya dalam penggunaan internet di sini ya. Itulah beberapa perkembangan yang ada di dunia ya. Di penggunaan internet di Asia ini berdasarkan grafik di atas, paling banyak ialah negara Cina. Jadi negara Cina itu di peringkat berikutnya yaitu Jepang, India, Korea Selatan dan Indonesia menduduki peringkat ke-5. Ya, jadi data ini setiap saat dapat berubah. Seperti sekarang Indonesia ada di urutan keberapa? Ya, ini kalau tidak salah ada di urutan paling bawah dari 5 paling bawah. Keuntungan dari internet di sini, beberapa pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan cepat selesai. Sebagai contoh, pada saat mencari informasi, berita atau data tertentu melalui koran atau perpustakaan, jadi sangat mudah sekali ya dengan adanya keuntungan-keuntungan yang dapat kita dapatkan. Tentu membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup lama. Dengan penggunaan internet, pekerjaan tersebut menjadi mudah dan cepat selesai. Yang semula mengirim surat informasi harus menggunakan surat dan sebagainya, sekarang sudah kita cukup menggunakan WA. Yaitu yang berikutnya, berkirim surat melalui pos, tentu membutuhkan perlengkapan seperti kertas, perangko, amplop dan lain-lain ya. Kemudian surat harus dikirim melalui kantor pos selama jam bekerja. Surat tersebut akan sampai paling cepat sehari atau 3 hari bahkan lebih. Dengan menggunakan internet, berkirim surat itu menjadi lebih mudah dan cepat, serta dapat dikirim kapan saja dan di mana saja selama kita mengakses internet. Jadi seperti sekarang mau di kamar mandi, mau di WC, mau di atas gunung, kalian mau ngirim pesan dan sebagainya, ini sudah bisa dengan cepat ya. Kalau dulu harus menggunakan surat, harus ke pos dulu, baru membuat perangkatnya dan lain-lain, ribet. Yang berikutnya sekarang pendaftaran sekolah, kuliah atau beasiswa. Biasanya pendaftaran datang langsung ke lokasi pendaftaran. Bisa dibayangkan pendaftaran dari Sumatera harus datang ke Bandung ya, dan sebagainya. Dari Madura datang ke Jakarta. Ini kan sangat lama sekali ya. Berapa biaya dan waktu, tenaga dan harus dikeluarkan. Dengan menggunakan internet semua menjadi lebih mudah dan cepat. Pendaftaran tidak harus pergi ke lokasi pendaftaran ya sekarang. Tetapi cukup membuka layanan pendaftaran melalui internet yang sudah disiapkan oleh panitia. Selain pendaftaran mendapat kemudahan, ternyata panitia juga menjadi ringan pekerjaannya. Jadi itulah beberapa keuntungan dari penggunaan internet dan banyak lagi manfaat dari internet yang belum dibahas di sini.
Supaya lebih meyakinkan, kamu harus mencoba terlebih dahulu. Bahkan dengan seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, setiap saat memungkinkan muncul manfaat-manfaat baru yang belum dirasakan oleh saat ini. Jadi kalian harus selalu up to date masalah perkembangan internet sekarang ini. Di dalam keuntungan tersebut, ya pasti juga ada kerugian dari penggunaan internet di sini. Ya. Dalam kehidupan di dunia ini, manusia tidak bisa lepas dari aturan Tuhan yang menciptakan manusia dan alam semesta. Adanya perbuatan baik dan buruk pasti ada di situ. Nah, inilah kerugian dari internet di sini. Internet dapat diakses oleh siapapun dengan bebas. Hal ini dimanfaatkan oleh orang yang tidak bermoral untuk memperoleh keuntungan materi dengan jalan yang haram. Dengan penggunaan hacker dan sebagainya, sekarang ini banyak orang-orang yang memanjang foto perempuan dan laki-laki dan telanjang tanpa busana seperti binatang, bahkan ada dengan mesum seperti hewan sedang kawin dan sebagainya. Ini perkembangan-perkembangan yang sangat merugikan, ya, merugikan pada dunia internet di sini. Terus yang berikutnya, akibat banyaknya gambar, foto, bahkan video porno di internet, maka banyaklah orang yang kemudian berkunjung menghabiskan waktu hanya untuk melihat foto atau video haram yang dapat merusak pikiran dan moral manusia. Ini sangat jelas sekali ya. Jadi kerugian-kerugiannya sangat besar sekali di sini. Berdasarkan dari data beberapa penelitian di situ, ternyata pelajar pun banyak yang mengunjungi alamat situs di internet yang menyediakan layanan haram tersebut. Jadi saya ingatkan kepada kalian, tolong gunakanlah media internet itu sebaik mungkin, ya. Jangan kamu sampai terjerumus dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang berikutnya, sini internet menyediakan begitu banyak fasilitas, dari mudahnya mendapatkan informasi, mendapatkan teman baru, sampai tersedianya fasilitas gratis seperti musik, film, sampai dengan permainan atau game di situ. Ya. Jadi hal ini untuk membuat para pengguna internet itu kecanduan untuk duduk berjam-jam di setiap hari di depan komputer. Jadi seperti kalian yang sering main game dan sebagainya, ya, yang biasanya chattingan dengan seorang, tolong hati-hati ya, biasanya perkenalan di Facebook dan sebagainya, tidak tahu orangnya dan sebagainya, pacaran dan akhirnya berakibat fatal. Jadi inilah termasuk kerugian-kerugian dari penggunaan internet tersebut. Yang berikutnya di sini bagi orang yang ahli dalam bidang komputer, khususnya teknologi internet, banyak cara yang dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan yang tidak halal. Seperti membuat virus lalu menyebarkannya, kemudian dia sendiri yang membuat program antivirusnya yang nantinya akan dijual untuk memperoleh keuntungan. Jadi yang dimana-mana itu ada virus, pasti ada antivirusnya. Itu sudah pembuatan orang itu. Jadi dia membuat penyakit di komputer, setelah itu dia membuat obatnya sendiri biar laku, ya seperti itu ya. Oke, yang berikutnya, ada juga orang yang mencuri atau membobol rekening orang lain dengan cara tertentu. Uang akan berpindah dari rekening satu ke rekening yang lain. Jadi ini juga hati-hati apabila orang yang mencuri data dari komputer orang lain yang jaraknya jauh, toh bahkan merusaknya dengan tujuan menghancurkan usaha orang lain. Ini jangan sampai ya. Jadi banyak dampak negatif ini supaya tidak bertambah besar. Kuncinya ya, kunci awalnya ialah diri kita sendiri. Selama kita memiliki tekad kuat untuk benar disiplin, tahu hal yang haram dan halal, maka tekad itulah yang akan membentengi kita dari pengaruh-pengaruh negatif. Jadi tolong bagi yang kalian, silahkan gunakanlah media IT itu sebaik mungkin, jangan sampai terjerumus dengan hal-hal yang tidak merugikan, termasuk untuk kegiatan pornografi. Pemerintah telah menyediakan software khusus ya untuk menangkal situs tersebut. Ya biasanya ya masih aja bobol ya, biasa seperti itu sudah biasa ya. Itulah dampak keuntungan dan kerugian dari penggunaan internet di sini. Nah ini adalah intranet ya. Yang jelas kamu pernah mengenal apa yang disebut dengan intranet di sini. Kalau tadi internet ya, sekarang beda. Intranet merupakan jaringan komputer seperti internet yang menggunakan TCP/IP.
atau perangkat yang digunakan intranet sama juga dengan perangkat yang digunakan internet. Ya, dimana intranet ini biasanya kalau kita temui itu di suatu tempat-tempat tertentu. Seperti kalau kalian di sekolah itu di lab komputer, dia dari jaringan internet masuk ke server sekolah, setelah itu disebar ke beberapa komputer yang ada. Itu namanya jaringan intranet ya, dengan menggunakan TCP/IP atau dengan nomor IP protokol address. Jadi perbedaannya di sini ya, kalau kita lihat ya, perbedaan jaringan internet dengan intranet. Kalau internet itu dari jaringan internet masuklah ke server sekolah atau masuk di situ, setelah itu baru dipecahkan beberapa komputer, itu disebut dengan intranet. Tapi kalau internet di sini, internet ini adalah situs resmi, di situ ada satelit internet yang terhubung dengan seluruh dunia. Jadi kita bisa aksesnya menggunakan telepon seluler, wifi, komputer dan sebagainya, telepon analog dan sebagainya. Ini bisa. Jadi internet ini awalnya dari satelit yang terhubung di seluruh dunia, masuk kepada satelit Indonesia. Setelah itu baru dia masuk kepada plug speed atau telepon network, atau disebut di sini biasanya Telkom ya. Setelah Telkom baru dipecahkan ke beberapa akses di situ. Itulah perbedaan dari internet dan intranet. Jadi kalau intranet itu jaringan lokal yang ada di sekolah, di kantor dan sebagainya. Kalau internet ini adalah jaringan seluruh dunia. Kesehatan dan keselamatan kerja di sini ya. Pergunakanlah internet seperlunya untuk menghemat beban pemakaian telepon rumah ya. Biar tidak pemakaian tagihannya banyak ya. Jadi dihemat mungkin. Seperti sekarang ini ya, penggunaan internet sangat banyak sekali karena kamu harus menggunakan pembelajaran daring ya. Setelah itu pada saat menggunakan internet, buat dahulu target apa yang ingin diperoleh sehingga kamu dapat menghemat waktu dalam pemakaian internet ya. Jadi jangan hanya sekedar browsing saja, tidak tahu karu-karuan dan sebagainya, tidak tahu tujuannya. Akhirnya apa, penggunaan internetnya tambah banyak. Jadi kamu apa yang targetnya kamu main browsing internet itu, mau mencari apa, silakan ditentukan dulu baru kalian browsing ya. Setelah itu sering-seringlah berkonsultasi dengan guru atau orang tua ketika kamu menemukan hal-hal yang baru atau aneh, karena seringkali internet dijadikan media penipuan, kemaksiatan, dan kejahatan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu ya, jadi kesehatan dan keselamatan perlu. Kalau bisa jangan terlalu lama di depan komputer, karena radiasi komputer itu sangat berbahaya sekali. Minimal dalam penggunaan komputer ini per 5 menit atau 10 menit alihkan pandangannya ke media lain. Kalau bisa ke media yang hijau-hijau dan sebagainya ya. Oke, terima kasih. Silakan dibuka Edmodo-nya. Nanti akan ada materi ini saya share di Edmodo, termasuk dengan tugas-tugasnya dan absennya ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa langsung chat di grup bimbingan IT kalian ya, sesuai dengan kelasnya masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.